Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen chapter 231 berjudul Pertarungan Makyo Shinjuku yang Tidak Manusiawi bagian 9. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 231, setelah Gojo dan Sukuna adu pukulan akibat terluka dan melampaui batas penggunaan teknik kutukan mereka, di tempat penayangan pertarungan yang disediakan dari Culling Game, para penyihir di pihak Gojo pun berdiskusi tentang pukulan Gojo. Yang mana saat Kusakabe menyadari pukulan Gojo, dia pun bertanya kepada para siswa dan anggota penyihir Jujutsu apakah mereka pernah menerima pukulan dari Gojo. Sementara Panda dan Inumaki mengatakan pernah memukul Gojo secara tidak langsung, Yuta dan Hakari pun mengakui kalau mereka pernah dipukul oleh Gojo. Walaupun bukan pukulan serius, tetapi mereka berdua pernah dihajar oleh Gojo dengan limitless-nya. Lalu, kemudian Kusakabe pun menjelaskan kalau tinju Gojo seperti melengkapi efek dari Blue yang menarik benda dengan tinju energi kutukannya. Kemudian Hakari pun menambahkan penjelasannya bahwa bukan hanya hantaman saja yang semakin kuat, tapi pukulan Gojo yang seharusnya menjadi pukulan biasa, rasa pukulannya sama seperti ditabrak truk. Dan dengan murungnya, Yuta menjelaskan kalau dia dipukul hingga muntah. Di sisi lain, Yuji juga membenarkan hal tersebut setelah dirinya diberitahu oleh Nanami. Yuji ingat saat Nanami memberitahunya. Pada saat itu Nanami mengatakan kepadanya jika dia ingin menjadi sorcerer atau penyihir Jujutsu, jangan bandingkan dirinya dengan Gojo. Karena jabnya atau dorongan tinju ringannya itu seperti pukulan yang sangat berat bagaikan teknik serangan kritikal miliknya yang butuh banyak usaha melakukannya. Kemudian di area pertarungan, Gojo dan Sukuna pun bertarung. Di sini, Gojo pun diunggulkan, walaupun serangannya sama sekali tidak menghasilkan luka fatal kepada Sukuna. Dan di tengah pertarungan tersebut, saat Sukuna menghindari serangan Gojo, roda Mahoraga pun berputar sekali dan membuatnya semakin beradaptasi dengan teknik Gojo. Tapi di sisi lain, lagi-lagi Sukuna pun berhasil menghindari tendangan Gojo tersebut dengan memutarkan badannya. Tapi saat Sukuna ingin membalas Gojo dengan tendangannya, tiba-tiba Gojo langsung berada di belakang Sukuna sambil menciptakan beberapa bayangannya. Dan dengan bayangan tersebut, Gojo mencoba mengelabui Sukuna dan menghajarnya. Namun sayangnya, lagi-lagi Sukuna berhasil menahan tinju Gojo dan menyerang balik hingga Gojo terpental. Lalu di sisi lain di tempat penayangan pertarungan Gojo dan Sukuna, para sorcerer menjelaskan bahwa arti dari ritual pemanggilan Mahoraga dan rodanya adalah sirkulasi penuh dan keseimbangan. Mahoraga juga beradaptasi dengan serangan setelah menerimanya dan memutar roda. Dan di pertarungan, roda Mahoraga yang berada di atas kepala Sukuna pun kembali berputar sekali lagi, sehingga membuat para penyihir yang menontonnya terkejut karena perlahan Mahoraga mulai beradaptasi dari teknik Gojo. Lalu di pertarungan itu, Sukuna merasa bahwa saat Gojo menyentuhnya dengan Domain Amplification, roda Mahoraga sempat berubah menjadi hitam, dan itu membuatnya hampir yakin kalau adaptasinya berhenti. Jadi Gojo tidak menggunakan domainnya lagi, tetapi masih bisa menggunakan penguatan. Dan mungkin itu juga karena bagian dari otaknya yang dirinya serang itu bagian yang menguras teknik bariernya. Dan Sukuna merasa untuk Gojo menghindari adaptasi dari Mahoraga, Gojo mungkin tidak akan memakai teknik kutukan selain teknik yang biasa. Dan setelah roda Mahoraga berputar, dengan cepat Gojo langsung melompat sambil menendang Sukuna. Tapi Sukuna lagi-lagi berhasil menangkis tendangannya tersebut walaupun dirinya sedikit terpental. Dan dengan cepat Gojo langsung menarik barang-barang di dekatnya untuk menyerang Sukuna. Tapi Sukuna berhasil menahannya dan menarik barang tersebut dan melemparkannya ke Gojo. Tetapi lemparan tersebut tiba-tiba terhenti tepat di wajah Gojo yang tersenyum. Di sisi lain di tempat penayangan pertarungan, Mei Mei merasa kalau Mahoraga sepertinya tidak beradaptasi terhadap Infinite Void Gojo yang kelima kalinya. Dan Hakari juga bertanya-tanya apakah serangan Limitless Gojo harus berputar beberapa kali. Dan Kusakabe pun mengiyakannya karena kemungkinan begitu, yang mana bagi Sukuna dan Gojo adalah hal yang mustahil itu mungkin terjadi. Kemudian di tengah pertempuran, tiba-tiba Gojo dan Sukuna pun berhenti bertarung. Kemudian Gojo dan Sukuna kembali berpindah tempat pertarungan.
Dan saat berhadap-hadapan lagi dengan Sukuna, Gojo mengatakan kalau Sukuna butuh 4 kali putaran roda Mahoraga agar sepenuhnya dapat beradaptasi dengan teknik Infinity milik Gojo. Dan sekarang Sukuna membutuhkan 3 putaran lagi agar Mahoraga dapat berhasil beradaptasi dengan teknik Infinity milik Gojo. Dan setelah para penyihir Jujutsu mendengar penjelasan tersebut dari Gojo, mereka pun beserta Itadori langsung terkejut. Lalu, pada saat itu, Sukuna mengatakan kalau mulai saat ini adalah waktunya hitung mundur untuk seringai di wajah Gojo. Tapi, Gojo yang mendengar perkataan itu dari Sukuna, dia pun langsung tersenyum lebar meledek Sukuna. Dan dengan bangganya, dia mengatakan kalau dirinya akan benar-benar membunuh Sukuna sebelum 3 putaran roda Mahoraga di atas kepala Sukuna. Tapi, Sukuna hanya tersenyum mendengar pernyataannya. Dan di sisi lain, Hanakurusu dan Itadori dengan murung merasa kalau Gojo benar-benar lupa akan Megumi. Tapi Kashimo mengatakan bahwa tidak mengapa Gojo melupakannya, sehingga hal itu membuat Yuji dan Kurusu marah. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita Jujutsu Kaisen chapter 231. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.